Bagaimanakah kelanjutan masa depan program makan bergizi gratis di bawah pimpinan Nani Asdeyang dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama Guru Besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Jo Hermansyah Johan. Wawancara Pro 3. Selamat pagi, Prof. Jo Hermansyah. Ya, halo, selamat pagi Mbak Isti. Salam sehat, Prof. Ya, sama-sama, sehat juga. Prof, gimana nih dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya? Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu, namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah, tapi nggak semua anak sekolah ya, diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebiak-uya kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak. Nah, makan bergizi gratis. Nah, kita pilah-pilah yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah kata seperti itu. Nah juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah itu loh Mbak Risti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti. Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain.
Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si yang empunya gawe begitu ya, supaya tadi nggak gebiah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini. Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy. Namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dibuatkan payung regulasinya yang kuat ya. Seperti ada peraturan perundang yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, nah atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah yang ketiga yang juga penting pembiayaan. Nah pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti. Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran, kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof? Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG ya oleh kepemimpinan yang baru. Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof. Ya kan terdampak juga kan anggaran yang lain, jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL, anggarannya kurang, penyelenggara ya. Kemudian juga Pemda sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya ya, pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dani ini kan misalnya sekarang berusaha nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik pengen tetap ada makanan bergizi gratis tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara. Oke. Nah, ini kan berarti butuh butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara? Ya. Jadi gini, negara itu kan juga harus mengelolanya dengan cara efisien, efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara. Nah, maka
pakai skala prioritas, ya. Ya. Jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta oke, tapi one day katakanlah gitu, suatu waktu dalam tempo beberapa tahun ya kan ke depan. Jadi nggak bisa di push, di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya, tahun depan. Nah kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya rasionalnya kayak gitu tadi, bikin prioritas. Emang selama ini kelihatan belum rational thinking gitu, Prof? Kurang banget ya kan, kurang banget ya kan. Di mana berarti kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof? Iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat, dengan kukuh, ya, dengan dasar apa? Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas. Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya percontohan. Nah, bertahap gitulah. Kemudian kalau udah jalan. Tapi kan ini program kampanye yang kemudian diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya harus dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu. Nggak apa-apa. Kalau itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Nah, sebelumnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik, dan kemudian masuk ke penganggaran, masuk ke depan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain, kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Misalnya, nah nanti di pemilu yang berikutnya bilang nih udah 5 juta nih, nanti saya perlu 75 juta lagi, maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu, ya kan? Jadi caranya harus tetap rasional. Nah itu dia. Kalau tidak cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali, dan juga terima kritik, masukan, saran publik, orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi, nyatanya benar kan? Nah tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah itu juga kekeliruan yang harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah. Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun, tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah ini kan seperti apa ya? Sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia. Ya, jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan, ya, corrective action. Nah, tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Jadi dengar dulu rakyat banyak itu suara yang mana, yang suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus bukan mendengar atau berdasarkan kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Rakyat banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi
keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh Kepala BGN yang baru supaya betul-betul terjadi perubahan. Kalau enggak ini kan cuman berulang lagi aja nanti kalau tidak. Kira-kira kalau Prof Djaharmansyah diundang sama Bu Nani mau ngasih saran apa tuh Prof? Ya kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN, tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Libatkan kalau bupati wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Kasih makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani. Oke, baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Djaharmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.